Bab 853. Sekte Kouxian. Kakin, apa yang kamu minta aku cari tahu sudah ada hasil. Keesokan paginya, Chuan Sui datang ke sisi Eric Qin dengan ekspresi gembira. Maksudmu pedang terbang? Jantung Eric Qin bergerak. Jurus pedang pelindung adalah jurus pembunuh andalan yang dia persiapkan untuk acara ini, tetapi masalah terbesar adalah teknik ini membutuhkan banyak pedang terbang. Jadi Eric Qin telah memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak. Chuan Sui memiliki banyak kontak. Eric Qin telah mempercayakannya untuk mengumpulkan pedang terbang sebelumnya, tetapi dia tidak berharap hasilnya akan segera datang. Ya, guru aku mengirim pesan kepada aku pagi ini. Chuan Sui memerah dengan senyum di wajahnya dan berkata, hari ini adalah hari bagi penatua Sekte Kouxian untuk membuat senjata ajaib, membutuhkan beberapa ahli formasi untuk menstabilkan reiki langit dan bumi, jadi aku merekomendasikan kamu. Saat Eric Qin berada di gelombang monster, dia dengan cepat menggunakan formasi, dan Chuan Sui menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Dia mengagumi Eric Qin. Apa hubungannya ini dengan pedang terbang? Eric Qin tercengang. Kamu bisa minta pedang terbang sebagai hadiah. Tetua maniak besi itu terobsesi pada pemurnian alat seumur hidupnya. Dia sudah menciptakan lebih dari puluhan juta senjata ajaib. Selama kita bisa membantunya melakukan ini dengan baik, saat kamu menginginkan puluhan pedang terbang, dia tidak akan mengedipkan matanya. Chuan Sui tersenyum. Eric Qin juga mengangguk, jadi bukan tidak mungkin untuk melakukannya. Toh tidak ada urusan dalam 2 hari ini. Eric Qin mengikuti Chuan Sui dan meninggalkan istana peri. Chuan, ini Tuan Muda Qin, kan? Keduanya berjalan beberapa mil jauhnya. Seorang lelaki tua berdiri di lereng bukit. Saat melihat Eric Qin, dia tersenyum dan mengangguk. Guru, Kak Qin yang menyelamatkan hidup aku sebelumnya, kata Chuan Sui. Tuan Muda Qin, terima kasih telah membantu menjaga murid burukku ini. Aku Xiao Tian, panggil saja aku Senior Xiao. Aku tersenyum. Hanya melakukannya dengan santai, itu bukan kebajikan yang besar. Eric Qin juga tersenyum. Chuan Sui, sang guru, memiliki temperamen yang sangat baik, dan percakapan antara kedua belah pihak berjalan lancar. Si maniak besi membuat senjata ajaib tingkat 8 dan membutuhkan formasi penstabil reiki yang sangat besar. Kali ini menemukan 18 ahli formasi, aku sudah cukup berhasil dalam formasi, dan diundang oleh dia juga. Untuk perjalanan kali ini, akan ada murid dari tetua maniak besi yang akan dikirim ke sini, dan kita hanya perlu menunggu di sini. Senior Xiao membuka mulutnya untuk menjelaskan situasinya. Eric Qin mengangguk, dan dia juga diam-diam mengagumi kemampuan luar biasa dari si maniak besi ini. Senjata yang digunakan pejuang sama dengan pil mujarab, level 4 atau lebih tinggi berada di luar tingkatan langit. Level ini seringkali sulit untuk disempurnakan saat ini. Yang lebih sulit dari memurnikan pil mujarab adalah rumput spiritual masih memiliki tempat untuk tumbuh, tetapi batu kristal pemurnian alat hanyalah barang yang konsumsif. Di era ini, si maniak besi dapat meningkatkan kualitas pemurnian alat hingga level 8, ini memang layak untuk dijuluki maniak besi. Setelah beberapa saat, melihat sebuah perahu naga besar terbang dari langit dengan sangat cepat, dalam sekejap mata, dia datang ke langit di atas kepala beberapa orang, dan kemudian jatuh perlahan. Senior Xiao, Anda berdua. Di atas kapal terbang, seorang pemuda berpakaian putih turun, terlihat cukup energik, dan dia menyapa mereka bertiga. Eric Qin mengetahui bahwa orang ini bernama Pan Qing, murid kedua dari tetua maniak besi, yang bertanggung jawab atas formasi penstabil reiki ini. Ayo pergi. Senior Xiao mengangguk, dan Eric Qin serta Chuan Sui mengikutinya di atas kapal terbang. Masih ada kamu. Tapi begitu mereka bertiga berjalan, suara terkejut terdengar dari kapal terbang. Eric Qin melihat dan menemukan bahwa sudah ada 3 orang yang duduk di kapal terbang itu.
Dua di antaranya masih muda, yang paruh baya mirip dengan senior Xiao, tetapi dengan penutup mata di mata kirinya. Melihat Xiao Tian, ekspresi pria tua itu tiba-tiba masam, dan dia mendengus dingin. Ku bilang, Pan King, kenapa kamu menemukan lelaki botak ini? Apa lelaki tua ini membodohimu? Padahal, formasi orang ini sangat buruk. Jangan sampai mengganggu urusan besar tetua maniak besi. Kata sang pria paruh baya. Kenapa, kamu si naga bermata satu bisa datang, tapi aku tidak bisa datang? Xiao Tian juga mencibir, dan menyindir, bahkan saat kamu mengatur formasi, kamu bisa meledak dan membutakan mata kamu sendiri, dan kamu punya muka untuk mengatai aku. Bukankah kamu juga membakar dirimu sendiri hingga botak ketika kamu mengatur formasi roh api? Wajah aku menjadi kaku, dan dia melawan dengan marah, lebih baik bertarung denganku dan lihat siapa yang tidak berguna. Kentut, aku tidak terbakar botak saat mengatur formasi, bertarung ayo, apa aku akan takut padamu? Xiao Tian juga amarah. Anda berdua. Pan King pusing dan dengan cepat menghentikan di antara mereka. Aku tidak peduli dengan dendam antara dua empu, tapi kali ini datang demi pemurnian alat guruku. Aku juga berharap keduanya tidak dendam. Jika ada masalah dengan formasi, semua orang akan mendapat masalah. Kalau begitu kamu berdoa saja agar si botak tidak mendapat masalah. Kata naga tua bermata satu. Kurasa kamu pasti yang memutuskan rantainya. Xiao Tian mendengus dingin. Formasi penstabil Reiki itu tidak biasa, coba kita lihat siapa yang bermasalah. Naga bermata satu mengejek dan berkata. Namun, masih harus memandang Pan King, dan keduanya mereda dan tidak bertengkar lagi. Gurumu memiliki konflik besar dengan lelaki tua ini. Duduk di perahu naga, Eric Kin bertanya. Keduanya sama-sama satu sekolah dan punya hubungan dekat, tapi kemudian jatuh cinta pada adik seperguruan yang sama di waktu yang sama. Siapa yang akhirnya mendapatkan adik seperguruan? Tanya Eric Kin penasaran. Lari dengan orang luar, kata Chuan Sue malu. Eric Kin tiba-tiba berekspresi heran, dan menggelengkan kepalanya. Kapal terbang itu lepas landas dan terus terbang. Eric Kin memperhatikan bahwa mata naga bermata satu itu selalu melintasi dirinya. Dia terkejut sejenak, dia jelas mengenakan topeng kulit manusia, atau apakah dia dikenali oleh aku? Junior, si botak itu hanya memiliki murid Chuan Sue. Kamu adalah orang yang dimintanya untuk membantu, kan? Naga bermata satu tersenyum, tapi menurutku kamu masih muda dan kamu rugi bila mengikutinya, lebih baik ikut denganku. Aku juga memiliki nama termasyhur sebagai ahli formasi dunia tersembunyi, pasti lebih menjanjikan dibanding dengan dia. Lihat ini, jika kamu mengikutiku, batu spiritual ini akan menjadi milikmu. Naga bermata satu mengeluarkan batu spiritual yang kusut dan menggoda Eric Kin. Xiao Tian tiba-tiba menjadi sedikit gugup, jika Eric Kin benar-benar dibujuk oleh naga bermata satu, dia akan malu. Namun, naga bermata satu didukung oleh keluarga besar, dan dia benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan kemudahan penghargaan darinya. Terima kasih senior atas kebaikan kamu, tetapi junior tidak memiliki pikiran untuk bergantung pada orang lain. Eric Kin tersenyum ringan. Naga bermata satu ini juga menarik, di ruang penyimpanannya terdapat banyak sekali batu spiritual kualitas terbaik, dengan sekeping kecil batu spiritual berkualitas rendah ingin menyuap dirinya, ini terlalu banyak pikiran. Xiao Tian tiba-tiba merasa lega dan memandang naga bermata satu dengan mengejek. Tidak tahu dihargai. Naga bermata satu mengira pasti berhasil, tidak menyangka akan ditolak oleh Eric Kin secara langsung. Dia juga mendengus dan sangat tidak puas dengan Eric Kin. Tak butuh waktu lama bagi kapal terbang untuk mendarat perlahan. Eric Kin bangun dan berjalan, jantungnya bergerak sedikit. Ini adalah pertama kalinya memasuki sekte Kouxian.
3 sekte dunia tersembunyi, sekte pedang dari kota Lingnan, sekte Kouxian, dan sekte Wendao. Di antaranya, sekte pedang dari kota Lingnan memuliakan senjata ajaib, mengedepankan persatuan manusia dan senjata. Murid penjaga pintu kebanyakan menggunakan pedang, dan ada beberapa yang menggunakan senjata tombak seperti Minogu. Tak perlu dikatakan, sekte Wendao, yang diakui dunia sebagai sekte pertama, sangat kuat. Dibandingkan dengan 2 sekte lainnya, sekte Kouxian jauh lebih rendah hati, dan reputasinya tidak jelas. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.